Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk kegiatan bisnis nila bioblog kita. Untuk pagi ini masih berkaitan dengan swasembada bibit nila atau pemijahan nila, yaitu dari sisi desain dan kedalaman untuk pemijahan. Jadi kolam pemijahan itu seperti apa sehingga efektif, efisien untuk pemijahan nila tersebut. Kita mulai dari yang eksperimen pertama atau kolam yang pertama. Jadi kolam yang pertama kita ini teman-teman masih ingat ya, kita gunakan kolam yang besar ini, yaitu ukuran 3 meter kali 5 meter, kedalamannya 120 kalau sampai rata di permukaan ini. Dan waktu itu kita letakkan ikan di sini untuk indukan pilihan. Waktu itu sebanyak kurang lebih 50 ekor, itu ya tentunya terdiri dari pejantan dan betina dengan komposisi campuran setiap 4 ekor betina, 1 ekor jantan, dan itu sukses. Tetapi kalau kita melihat dari kolam yang sekian besar untuk mendukung kolam segini, akhirnya kita rugi 1 kolam besar ini, karena ini kedalamannya sangat efektif, bisa kita untuk pembesaran 1.500 ekor untuk pedaging. Akhirnya kemarin kita pindah, jadi waktu itu kita pindah ke sini untuk si si indukannya sebanyak 50 itu kita pindahkan ke sini. Dan waktu itu kita kasih hebel. Jadi yang awalnya kita kasih hebel kan, sepanjang ini kita kasih hebel, terus setiap panen adanya di sini. Jadi ada di pojokan sini yang aeratornya besar ini. Nah, di sini mulai produksi dari larva itu sudah mulai menyusut, yang akhirnya terus kita jual indukannya karena ini terlalu dangkal, hanya sekitar 60-70 cm untuk di sini. Akhirnya indukan kita jual. Cuma waktu itu kalau kita menggunakan yang kolam besar ini, yang terjadi overproduksi ya, selain kita juga rugi untuk si penggunaan kolam ini kurang efektif, akhirnya kita rugi kolam dan over atau kelebihan si buraya yang kita gunakan sendiri. Jadi bisa nantinya bisa jual, tapi kita kan orientasi kita kan adalah untuk pedaging. Jadi akhirnya kita ubah teman-teman. Jadi indukan sudah kita jual, selanjutnya kita beli indukan unggul. Nah, di sini kita punya kolam 4 yang ada di sana, itu ukurannya beda-beda, tapi yang terpenting untuk kedalamannya supaya efektif itu kita buat kedalamannya 2 meter. Nah, ini sekaligus kita bawa serok ya. Seroknya panjang ya teman-teman. Seroknya ini untuk serok buraya itu usahakan panjang supaya buraya itu nanti tidak lari. Nah, untuk desain kolam untuk pemijahan itu setelah berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dengan kolam-kolam biasa seperti ini, ternyata ada kelemahan dalam hal untuk melakukan pemanenan atau penangkapan buraya-buraya itu, karena saat dipanen buraya itu kan adanya di dinding-dinding, dia lari ke tengah, kalau tidak ke tengah dia lari ke dalam. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri. Terus akhirnya
Yang terjadi buraya-buraya itu tersisa menjadi anakan-anakan, dan saat menjadi anakan itu menjadi predator buraya yang berikutnya. Nah, desain yang saya lakukan untuk di sini, untuk si pemijahan, akhirnya dengan pengalaman itu desainnya seperti ini teman-teman. Jadi desainnya kedalamannya 2 meter. Ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan ini. Jadi kedalamannya 2 meter nih teman-teman. Ya, sangat dalam sekali nih. Ini 1,5, kurang lebih 1,5, masih lebih dalam lagi ya. Ini udah rata, masih dalam lagi itu ya, 2 meteran dalamnya. Terus berikutnya lagi berundak-undak teman-teman. Ya, ini ada undak-undakan seperti ini. Ya, setidak-tidaknya undakannya seperti ini. Jadi undakan 2 juga tidak apa-apa. Jadi undakannya itu kolam utamanya dalam. Terus berikutnya lagi ada undakan kira-kira 40 cm. 40 cm ini miring ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat nih, miring posisinya. Ini 40 cm. Ini ya, ini yang ada di serok saya ini. Ini 40-an cm kurang lebih. Dari posisinya miring. Nah, dalam untuk si kolam buraya itu, karena kondisinya dalam seperti ini, kita bisa gunakan si pompa rendam. Tapi ini kebesaran pompanya harusnya kecil saja. Ini terlalu besar itu terlalu boros listrik, juga tidak efektif. Akhirnya si buraya-buraya itu terjadi kurang tenang, jadi buyar. Nah, di sini kenapa kok desainnya ada undakan-undakan semacam ini? Nah, seperti yang sudah pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, ternyata dengan kolam yang rata itu untuk pemanenannya susah. Karena dengan undakan begini, si nila-nila indukan itu waktu melakukan si anak-anaknya itu dilepas, ya, buraya-buraya itu ditetaskan, itu adanya di atas. Jadi ada di atas. Nah, dia lebih memilih diundakan seperti ini daripada yang rata seperti ini ternyata. Jadi kalau dia sudah mau menetas, jadi kan karakternya si indukan itu kalau dia mau menetas kan menyendiri. Jadi dia lebih senang di pinggiran-pinggiran seperti ini. Nah, kita lihat ini apa namanya, untuk si juga cara pemanenannya ya, selain dia supaya tidak lari waktu kita nangkepin itu panenan buraya itu mudah. Jadi contohnya nih, ada di pojokan sini ya, kita serok begini saja terus belok, udah bisa ketangkapnya lebih banyak. Itu kelebihannya. Terus buraya sendiri juga senangnya di tempat yang dangkal karena lebih aman dibandingkan kalau yang di dalam bisa dimakan oleh indukan-indukan yang lain. Nah, ini kita lihat ini di sini indukan unggul yang kami beli sebanyak 3 ekor pejantan, terus 12 ekor betina. Ini sudah panen cukup banyak. Ya, nanti ada triknya. Waktu yang lalu itu awal-awal tidak mau panen, ternyata dengan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya ada teknik-teknik pemberian suplemen dari bunga-bunga yang ada di sekitar sini. Nanti untuk berikutnya kami buatkan videonya. Nah, di sini itu kelihatan ya teman-teman, untuk si indukan-indukan itu kalau dia tidak mau bertelur, adanya di bawah sana di dalam. Nah, saat nanti bertelur dia saat nanti dia melakukan ini ya, apa namanya, melepas si larva atau budayanya, dia ada di atas. Ini contohnya ini teman-teman ya. Nah, itu ya, jadi ini sisa-sisa yang kita panen masih ada itu ya, di dasarnya itu ya, kelihatan ya, kita tangkap ya. Jadi kita tangkap nih. Ini kalau di kolam yang besar itu tidak bisa teman nih, di dasarnya nih. Nah, ini di dasarnya nih tuh ya, banyak ya tuh di dasar. Nah, ini kalau kolamnya itu kolam rata itu kesulitan. Ini kelebihannya ya, kelihatan tuh ya tuh ya, ini ya teman-teman. Jadi ini tuh, jadi itu kelebihannya
kolam itu dibuat secara undakan seperti ini. Jadi nantinya untuk si larva-larva itu sampai 3 hari masih senang di luar. Jadi kalau di kolam biasa ya mau tidak mau dia harus turun ke dalam, dan dia ada di dinding ya, dia ada di dinding seperti ini. Nah, ini semuanya didesain seperti ini teman-teman, karena ini keperuntukannya selain untuk si pemijahan, juga untuk si pembesaran dari larva-larva yang sudah lepas dari kontainer ini ya teman-teman tuh ya. Jadi walaupun tinggal sedikit kita masih bisa tangkap. Terus untuk pembersihan itu nanti bisa dilanjutkan lagi nih, masih ada itu ya, kita ambilin gampang. Cara mengambilnya gampang karena dia ada di undakannya itu. Nah, ini tip untuk cara membuat kolam pemijahan itu ideal. Nah, ditambah lagi dengan kedalaman 2 meter. Teman-teman tidak perlu membuat kolam itu terlalu besar, sehingga untuk ukuran 3 pasang ini ya, kalau saya bilang 3 pasang, 3 pasang si nila indukan, yaitu pejantan 3, lalu betina 4 kali 3 berarti 12 ya. Itu sudah cukup untuk mensuplai, insya Allah cukup ya untuk mensuplai kolam 5. Mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.